Anak Nagari Gaduy berkolaborasi dengan Paduan Suara Solidaritas Anak Nagari Gaduy, berkolaborasi dengan Korsing Bukit Tinggi dalam menampilkan Mars MTQ bersama Tambua Solidaritas Anak Nagari Gaduy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita tercurah seluruhnya dan sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin, ilah satu-satunya yang kita sembah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan juga salam sebagai umat yang baik, yang pandai berterima kasih, kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama yang kami muliakan, para guru-guru dan asatidzah yang kita hormati, yang kita cintai, para calon-calon ahli surga seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang teristimewa, guru kita, tokoh kita, ulama kita, dan dengan nikmat Allah mendapatkan kepercayaan umat di Sumatera Barat untuk memimpin ke depan, Buya Mahyildi akramahullah. Semoga Allah menjaga beliau dan menguatkan roda pemerintahan yang kelak akan dipimpin oleh beliau menuju ridha Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Sumatera Barat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, hidup ini cuma dua, kanan kiri, siang malam, panas dingin, surga neraka, dan begitulah seterusnya. Kami menjadikan hidup ini, kata Rasulullah, firman Allah, berpasang-pasangan. Bila tidak kanan, pasti kiri. Di akhirat, bila tidak surga, pasti neraka. Di dunia, jika tidak jalan yang benar, pasti jalan yang salah. Ibarat Allah yang kami muliakan, jika di dunia melangkah ke jalan yang salah, masih ada harapan mundur untuk memperbaiki langkah menuju jalan yang benar. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, masih ada harapan memperbaiki diri, taubatan nasuha. Namun apabila nyawa sudah terpisah dari badan, kita sudah masuk ke alam barzakh, kiamat sudah terjadi,
maka saat itu tempat tidak akan ada yang ketiga. Kalau tidak surga, pasti neraka. Pemimpin ahli surga adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin neraka adalah al-mal'un iblis laknatullah alaihi. Hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, akramanallahu jami'a. Saya ingin bercerita pada malam hari ini. Ini malam terakhir untuk bulan Desember. Sebenarnya kalau hitungan Islam maghrib tadi. Kalau hitungan Islam maghrib tadi. Dalam Islam perputaran hari bukan jam 12 malam, tapi maghrib. Ketika kumandang azan maghrib didengungkan, maka berakhirlah hari itu, dan sejak maghrib sudah masuk hari esok. Tapi secara Masehi ini adalah tanggal 31. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin khususnya Sumatera Barat, dan kita berharap mudah-mudahan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke pada malam hari ini tidak latah ngikutin gaya-gaya, budaya-budaya dan apa yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang-orang non-Muslim, di mana tanggal 31 menunggu jam 23, 56, 57, 58, 59 sampai 00, lalu mereka menghiasi langit dengan mercon-mercon, dan mereka meniup trompet-trompet. Mereka mengadakan acara-acara yang seluruhnya laisa minal islami fi syai', bukan ajaran yang dibenarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sepakatlah insyaallah kita tak akan mengganggu, tidak akan melarang, tidak akan ngerecokin. Kalau ada yang mau mengadakan acara penyambutan tahun baru, silakan. Tapi kita berharap mudah-mudahan itu bukan Muslim. Bila dia orang Kristen, silakan. Bila dia orang apapun agamanya, silakan. Tapi orang Muslim, tolong jaga kepribadiannya, jaga prinsipnya, jaga akhlaknya, jaga agamanya. Lakum dinukum, lanjut. Waladiri. Kamu punya agama kamu, kamu punya ideologi kamu, kamu punya ibadah kamu, kamu punya muamalah kamu, kamu punya seni, punya budaya kamu. Kami orang Islam juga punya sendiri, dan kita tidak boleh kebablasan, mentang-mentang toleransi, lalu ketika kamu acara keagamaan kamu, kami ikut mengikutinya. Oh tidak. Lakum dinukum waliyadin. Baiklah, kita berharap malam ini lepas acara tabligh akbar semua kembali ke rumah masing-masing. Semua pastikan anaknya, keluarganya tidak ada yang keluyuran menunggu tengah malam untuk acara pergantian tahun. Bukan itu. Ya, saya memohon dan berharap kepada seluruh umat Islam, jaga identitas kita. Jaga identitas kita, bahwa kita tidak akan tasyabbuh. Kita tidak akan niru-niru orang-orang non-Muslim dalam merayakan hari-hari sakral mereka. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mau bercerita sebentar tentang iblis. Ada yang pernah berkenalan dengan sama iblis? Ada yang pernah berjumpa iblis? Mau? Kalau mau, saya carikan jalannya. Iblis telah datang kepada nabi-nabi yang agung dan mulia, kepada rasul-rasul yang terkenal. Dan iblis, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jawab, nanti di akhirat iblis dalam surga apa di neraka? Dari mana tahu? Tahu dari mana? Iblis nanti masuk neraka, taunya dari mana? Jawab. Iblis ini termasuk makhluk Allah yang beriman kepada Allah atau kafir kepada Allah? Mohon dijawab, silakan. Kafir. Dari mana taunya? Surah Al-Baqarah. Dari Al-Quran, surah Al-Baqarah. Masya Allah.
Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia menolak perintah Allah dan dia melihat dirinya lebih hebat, lebih besar daripada Adam. Fakana minal kafirin. Adalah iblis itu termasuk di antara makhlukku yang kafir. Jadi Al-Quran langsung mengatakan iblis kafir. Pertanyaannya, siapa yang menyangka kalau ternyata sebelumnya iblis ini adalah makhluk Allah dari bangsa jin yang derajatnya disetarakan oleh Allah dengan para malaikat. Dan namanya semula bukan iblis. Nama aslinya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah Azazil. Dia bangsa jin. Jadi Bapak Ibu, ini kalau bukan Al-Quran yang menceritakan, mungkin kita tidak akan pernah menemukan hakikat ilmu kebenaran. Al-Quran bercerita yang pertama sekali menghuni bumi ini sebelum manusia diciptakan oleh Allah adalah bangsa jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan makhluk paling pertama menghuni bumi ini yaitu bangsa jin, dan setelah itu aku ciptakan manusia melainkan seluruhnya untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini terbongkar rahasia besar. Yang pertama sekali menghuni bumi sebelum kita manusia adalah bangsa jin. Tapi bangsa jin ketika itu masih berwujud kasar, masih berbentuk tulang dan daging seperti kita. Bisa dilihat, dapat disentuh, bisa disakiti waktu itu. Cuma kerjaan mereka apa? Membuat kerusakan di muka bumi, bertumpahkan darah, suka berperang, membunuh di mana-mana, bermaksiat kepada Allah siang dan malam, sehingga para malaikat yang di langit tidak senang, tidak ridha. Mereka marah, murka melihat Allah siang malam dimaksiati di bumi. Para malaikat gundah gulana, geram dan marah. Mereka minta kepada Allah, ya Rabb, kami tak sanggup melihat engkau dimaksiati. Lalu Allah punya rencana. Allah panggil jin yang paling soleh di bumi, namanya Azazil, naik ke langit. Dipanggil ke langit, dan Allah mengatakan, hai Azazil, saya berikan kepada kamu kepercayaan, pimpin para malaikatku, perangi seluruh bangsamu yang ada di bumi, habisi mereka semua. Dan kalau ada di antara bangsa jin di bumi yang lari ke hutan-hutan, ke lembah-lembah, lari ke gunung-gunung, sembunyi dalam gua-gua, masuk ke pulau-pulau, biarkan, tidak usah dikejar. Tapi mana yang nampak, habisi, musnahkan seluruhnya. Azazil, pegang perintah ini. Siap ya Allah. Azazil pun memimpin para malaikat turun ke bumi, dan seluruh jin yang ada di muka bumi dihabisi. Ya, yang lari ke hutan, lari ke gunung-gunung, masuk ke pulau-pulau, ke lembah-lembah, sembunyi di gua-gua dan sebagainya, tidak diburu sesuai dengan perintah Allah. Selesai itu bumi ini menjadi lengang dan sepi. Allah perintahkan Azazil dengan para malaikat naik kembali ke langit. Lalu Allah berfirman selang beberapa waktu, wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat yang ada, termasuk Azazil ada di situ, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin ciptakan makhluk baru yang akan menggantikan fungsi jin sebelumnya di bumi. Khalifah itu artinya adalah pengganti. Itu arti khalifah ya, pengganti. Khalifatun Nabi, pengganti Nabi. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah, itu artinya pengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan makhluk baru yang tugasnya menggantikan
bangsa jin sebelumnya untuk memakmurkan bumi, untuk mengisi bumi, dan untuk menyembah aku di muka bumi. Saat itu disampaikan oleh Allah. Sebelumnya malaikat-malaikat ini tidak ada masalah. Setiap perintah Allah mereka tidak pernah memperbincangkan untuk didiskusikan, apalagi berniat untuk menolak itu nggak pernah. Tapi si Azazil yang di dalam dadanya ada nafsu, yang di dalam dadanya ada rasa risau. Kenapa dibasmi semua jin lalu diciptakan makhluk baru untuk menggantikan posisi kami? Iblis akhirnya menimbulkan kegelisahan itu ke dalam dada para malaikat. Apa kata iblis? Apa kata Azazil? Ya, Azazil ini nanti akan menjadi iblis. Apa kata Azazil? Coba sampaikan kepada Allah. Nanti Allah kembali akan dimaksiati di muka bumi. Jin dihabisi karena mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi tolong sampaikan pada Allah, ini pengajuan kita, cukuplah kita yang ada dari makhluk Allah, kita setia menyembah Allah. Maka para malaikat pun berbicara dan mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami tak sanggup melihat engkau dimaksiati, kami tak rela melihat engkau dimaksiati. Ya Allah, kami setia selama ini menyembahmu, kami mensucikan engkau, kami mengagungkan engkau. Tolong ya Allah, jangan ciptakan lagi makhluk yang lain untuk mengisi bumi beribadah kepadamu. Biar kami saja sebagai hamba-hamba penyembahmu. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan ilmu saya punya rencana yang kalian semua tidak tahu. Maka Allah pun menciptakan Adam dari tanah liat. Setelah Adam diciptakan, wow, ternyata tampang Adam ini keren abis. Bapak Ibu mau tahu seperti apa bentuk jin yang asli, termasuk Azazil? Mau tahu? Mau tahu? Pernah jumpa belum? Oh, yang dilihat di film-film, di TV-TV itu bohong. Yang benar, tampang mereka jauh lebih ketinggalan daripada tampang Nabi Adam dan kita semua. Adam dan kita semua Allah umumkan dalam Al-Quran surat At-Tin, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي ahsani takwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Coba lihat, kita ini indahnya luar biasa. Pernah lihat monyet belum? Sudah. Tahu seperti apa bentuk monyet dibanding kita, cakepan yang mana? Hah? Jujur, ayo, cakepan yang mana? Monyet apa kita? Seberapa cakep kita dibandingkan monyet? Tidak ada tandingannya. Maaf ya, maaf, minta maaf. Apalagi bangsa jin yang hadir di pengajian ini. Saya mau sampaikan, minta maaf, semoga Allah ampuni saya. Menurut hadis-hadis Nabi, bentuk bangsa jin itu tidaklah lebih cakep daripada monyet. Iko Ustadz kuah gaji nyoko kecik bangsa jin yang ada di siko. Buka kedok kami. Biar, karena ini Nabi yang menceritakan ketika Adam diciptakan, Masya Allah, mulai dari postur sampai kepada wajah, ditambah lagi Adam diberikan kecerdasan dan ilmu yang lengkap. Wahai Bapak Ibu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam seluruh ilmu. Maka Bapak Ibu harus tahu, nenek moyang kita Adam ini, apa yang dia tidak tahu? Seluk-beluk tentang angin, tentang air, tentang tanah, tentang pohon, tentang besi, tentang apa saja Adam alaihissalam tahu dan ilmunya ada. Jangan Bapak Ibu pikir Nabi Adam tidak bisa buat baju, Nabi Adam tidak bisa buat rumah. Semuanya dibuat dengan sangat mudah karena Nabi Adam diberikan ilmu yang sangat lengkap. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah tantang para malaikat, termasuk si Azazil. Sini. Seluruh malaikat, sini kumpul. Termasuk Azazil. Ini Adam. Saya sudah bekali dia dengan ilmu pengetahuan yang banyak.
termasuk ilmunya tentang saya. Allah uji para malaikat, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Kalau ini bagaimana cara membuatnya, kalau ini bagaimana cara mengatasinya, kalau ini bagaimana. Para malaikat yang kapasitas keilmuannya terbatas, sesuai dengan yang Allah ajarkan saja, banyak tak mampu menjawab, termasuk si Azazil. Tapi Adam alaihissalam, setiap ditanya Adam menjawab, dan jawabannya benar. Ditanya tentang angin, ditanya tentang awan, ditanya tentang laut, ditanya tentang tanah, ditanya tentang besi, ditanya tentang api, ditanya tentang apa saja, bahkan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, Adam menjawab dengan sempurna. Disitulah para malaikat sadar, ini bukan makhluk biasa yang Allah ciptakan. Bukan hanya tampangnya saja yang keren, tetapi ilmunya juga dalam. Lalu apa kata Allah? Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Coba kalian sanggup tidak menjawab pertanyaan saya? Apa jawaban para malaikat? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau, ilmu kami terbatas sebatas Engkau ajarkan. Sementara Adam tahu semua. Tahu semua Adam. Awas ya, malaikat tidak punya rasa dengki di hatinya. Tidak punya rasa dengki. Tidak punya sakit hati, tidak punya dendam. Memang dia tidak memiliki, malaikat tidak punya hawa nafsu. Beda dengan Azazil. Azazil menyimpan suatu rasa dalam dadanya, rasa sakit, rasa dengki, rasa sakit, rasa dengki, rasa sakit hatinya dan dengki. Allah Maha tahu ada apa dalam dada Azazil. Padahal Azazil sebelumnya soleh, taat. Saking solehnya disetarakan derajatnya dengan para malaikat. Allah ingin membuktikan siapa sebenarnya Azazil ini. Maka Allah perintahkan para malaikat, wa idh qulna lil malaikah usjudu li Adam. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Bagaimana jawabannya? Tanggapan para malaikat gimana? Ketika Allah perintahkan sujudlah kalian kepada Adam, ini perintah Allah loh ya. Perintah Allah, bukan perintah bapak, bukan perintah ibu, bukan perintah komandan, bukan perintah majikan, pimpinan, bukan. Allah langsung yang perintahkan. Seluruh malaikat usjudu li Adam. Masuk iblis disuruh sujud kepada Adam. Allah lanjutkan ayatnya, fasajadu. Fa di sini adalah fa fujaiyah. Fa menandakan spontan. Langsung total seluruh malaikat fasajadu. Langsung sujud kepada Adam. Nggak pakai diskusi dulu. Baba anjak suci apa enggak? Berunyang dulu, voting suara dulu, rancaknya suci apa enggak? Enggak begitu. Langsung mereka sujud. Ini tanda sami'na wa ata'na. Saat itu mendengarkan perintah, saat itu mereka tunduk dan patuh. Fasajadu. Siapa yang tidak mau sujud? Illa iblis. Kecuali iblis. Nah, Azazil diberi nama baru oleh Allah, yaitu iblis. Dari ablasa yublisu iblisa, artinya adalah makhluk yang sangat putus asa dari rahmat Allah, iblis. Lalu dalam surah Al-A'raf Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartuk. Hai iblis, apa yang menjadikan engkau keberatan menjalankan perintahku? Aku yang perintahkan kamu. Hai iblis, sujud kepada Adam. Kenapa kamu tidak mau? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Aku lebih senior. Aku lebih besar. Aku lebih teruji sebelumnya ya Allah. Aku ini lebih tua, lebih berumur daripada Adam. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Masa iya api yang terhormat? Coba pikir baik-baik ya Allah. Allah udah diajarnya. Coba pikir baik-baik ya Allah. Api itu kan unsur yang lembut, lunak, tapi nggak bisa dipermainkan. Letaknya selalu di atas. Lah tanah liat kan di bawah ya Allah. Hitam, bau, kotor. Adam kau ciptakan dari tanah, aku dari unsur api. Masa iya api sujud pada tanah? Ini nggak masuk akal perintahmu ya Allah. Itu lo kecil bilih gue pak. Ya Allah lo kan diajarnya. Nggak ada nih ya Allah.
Di situ aba wastakbar. Enggan dia menjalankan perintah Allah. Wastakbar, dan dia melihat dirinya lebih besar daripada Adam. Wa kana minal kafirin. Maka jadilah iblis termasuk orang yang kafir. Allah mengatakan karena iblis menolak satu perintah Allah. Padahal sebelumnya iblis sangat taat loh ya. Iblis sebelumnya sangat taat. Apapun perintah Allah sami'na wa ta'na. Tapi kali ini ada satu perintah Allah yang agak kurang bisa diterimanya, tidak sesuai dengan nafsunya, dia pun menolak perintah Allah itu. Allah katakan kafir. Iblis pun dihukumi kafir. Bapak, Ibu yang kami muliakan, iblis pun diusir dari surga. Bertambah manja disakiti hati iblis kepada Adam. Diusir dari surga. Fakhruj minha, keluar kamu. Hai iblis, keluar. Kamu tak pantas ada di surgaku. Dari nikmat yang sempurna menuju tempat yang hina dalam keadaan juga terhina. Iblis diusir. Iblis sadar bahwa dia sudah tidak berharga lagi di mata Allah. Iblis keluar membuat dendam yang mendalam kepada Adam. Maka iblis berdoa kepada Allah. Coba kanak-kanak kecil, iblis itu lebih kuat daripada setan manapun, daripada jin manapun. Iblis itu adalah pimpinan tertinggi dari para penjahat gaib di muka bumi ini. Iblis karena dia percaya kepada Allah, dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa permintaan yang pertama?